LOA, Law of Attraction, atau hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik adalah hukum di mana manusia menginginkan atau tidak menginginkan, menyadari atau tidak menyadari, dipercayai atau tidak dipercayai. Hukum ini akan selalu bekerja secara otomatis. Salah satunya seperti hukum gerak gravitasi bumi. Contohnya, siapapun yang jatuh, baik itu orang kaya maupun orang miskin, laki-laki maupun perempuan, kalau jatuh pasti ke bawah. Iya tuh. Hukum ini juga dapat disebut juga dengan hukum aksi reaksi atau hukum sebab akibat. Eddie Mullins pada karyanya yang berjudul The Process of the Law of Attraction mengatakan bahwa hukum tarik-menarik merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk menghubungkan ilmu fisik, psikologi, dan spiritual. Menurut Ahmad Rifai dari bukunya Man Sabara Zafira, hukum tarik-menarik menyatakan bahwa seseorang menarik segala apa yang difikirkan dan dirasakan tanpa terkecuali. Apapun yang difikirkan dan dirasakan, itulah yang akan ditarik hadir ke dalam kehidupannya di waktu mendatang. Tanpa peduli hal tersebut negatif atau positif, besar atau kecil. Lisa Nichols di dalam buku The Secret karya Rhonda Byrne menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik menganggap sesuatu yang diinginkan dan dihindari mendapat daya tarik yang sama. Hukum ini juga tidak mengerti dengan kata-kata seperti tidak, jangan, atau ingin, dan kata negatif yang lainnya. Contohnya, mudah-mudahan tidak hujan. Kata-kata tidak hujan ini akan dianggap oleh hukum ini Anda ingin hujan. Karena pada saat Anda mengatakan mudah-mudahan tidak hujan, pikiran bawah sadar Anda membayangkan hujan. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang kemudian akan direspon oleh alam semesta. Richard McDonald beranggapan bahwa kata tidak sangat negatif, sedangkan kata iya amat positif, menegaskan, memberdayakan, menenangkan. Menurut Rhonda Byrne, terdapat 3 proses terjadinya hukum tarik-menarik. Proses tersebut yaitu meminta. Seseorang menentukan dengan jelas apa yang benar-benar diinginkannya. Hal ini menyatakan bahwa semesta menerima permintaan tersebut. Yang kedua, percaya. Seseorang berkeyakinan penuh dengan apa yang diinginkannya. Semakin seseorang teguh atas keyakinannya tersebut, maka respon semesta akan semakin kuat. Yang ketiga, menerima. Seseorang menerima kejadian-kejadian yang dialami dalam penyelarasan perasaan dan keinginan, maka semesta akan mengarahkan kejadian-kejadian tersebut menuju hal yang ingin dicapainya. Berprasangka baik adalah hasil dari sikap berserah diri, menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat 65 At-Talaq ayat ketiga yang berbunyi, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Tuhan melaksanakan urusannya.
Sungguh Tuhan telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Menurut teori LOA atau Law of Attraction, apa yang menguasai pikiran seseorang akan menjadi kenyataan. Pikiran negatif menarik kejadian negatif. Pikiran positif akan menarik kejadian yang positif. Ini yang menyebabkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Orang kaya selalu berpikir tentang kekayaan dan hidup berlimpah. Sedangkan orang miskin selalu berpikir tentang kesusahan. Begitu juga dengan kesuksesan. Apabila seseorang yakin dengan langkahnya, maka sukses pun akan mengikuti keyakinan pada dirinya. Karena sudah menyebarkan energi positif, secara otomatis energi ini akan memancar ke sekelilingnya. Semua yang dipikirkan akan menarik hal yang sama, mewujud menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Keburukan akan menarik keburukan dan kebaikan akan menarik kebaikan. Kesuksesan akan menarik keberhasilan, sementara jika seseorang berpikir kegagalan, maka hasilnya pun akan demikian. Ketika tindakan seseorang banyak dan sungguh-sungguh, potensi yang digunakan akan semakin besar. Semakin besar potensi yang digunakan, hasilnya akan semakin besar pula. Semakin besar hasilnya, ia akan semakin yakin sebaliknya. Jika hasil tersebut tidak bagus, keyakinan akan menciut. Semakin kecil keyakinan, semakin sedikit tindakan orang tersebut. Semakin sedikit tindakan dan kesungguhannya. Al-Quran sangat mendukung dengan hukum ketertarikan atau hukum tarik-menarik. Banyak ayat Al-Quran yang mendukung prinsip bahwa kejahatan atau keburukan akan menarik keburukan dan kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Antara lain dalam Quran Surat 45 Al-Jasiyah ayat ke-15 yang berbunyi, barang siapa mengerjakan kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Juga dalam Quran Surat kedua Al-Baqarah ayat ke-286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan sisa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dengan demikian, konsep LOA atau Law of Attraction adalah bukan hal baru. Sejak 14 abad yang lalu, Islam telah mengajarkan hal yang sejenis secara terbuka kepada umat manusia, bukan sebagai rahasia, melainkan sesuatu yang untuk disebarluaskan agar manusia mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan yang begitu luas. LOA atau Law of Attraction selaras dengan firman Tuhan dalam hadis qudsi, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Jika sangkaannya baik, maka baiklah yang ia dapatkan. Jika sangkaannya buruk, maka buruklah yang ia dapatkan pula. Ketika umat Islam meyakininya secara total dan bulat, terbukti menghasilkan generasi yang paling unggul sepanjang sejarah. Kejayaan bertahan selama lebih dari 700 tahun hingga akhirnya generasi unggul tersebut rapuh.
karena telah meninggalkan dan meragukan hal ini. Kedahsyatan ini sudah tidak diyakini oleh sebagian besar penganut Islam. Karena itu, mereka tidak mendapat manfaat kecuali hanya sebagian kecil saja yang tetap mempertahankan keyakinan hingga kehebatannya tetap terasa hingga hari ini. Mereka itu adalah para ulama besar dan orang-orang pilihan yang memiliki tingkat keimanan begitu tinggi kepada firman-firman Allah. Hukum tarik-menarik adalah sunatullah. Hukum ini tidak pilih-pilih orang, siapapun akan mengalaminya. Ia juga tidak memandang pikiran baik atau buruk, mau atau tidak mau. Ia hanya menerima signal dari pikiran dan perbuatan seseorang, lalu memantulkannya kembali. Ketika seseorang fokus pada sesuatu, sebenarnya ia sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir dalam hidupnya. Ini merupakan manifestasi rahmat Tuhan yang berlaku untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Perhatikanlah salah satu ayat dalam Quran surat ke-99 Al-Zalzalah ayat ke-7-8 berikut ini yang berbunyi, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat di atas semakin memperkuat bahwa hukum tarik-menarik telah ada sejak Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba renungkan, selami dan hayati maksud ayat di atas. Kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Petinju terkenal dunia, Muhammad Ali, selalu berkata, "Akulah petinju terbaik di dunia. Aku selalu memprediksikan kemenangan dalam setiap pertandingan melawan siapapun dengan kekuatan apapun. Aku siap membuktikan ucapanku dengan tindakan selain karena iman pada Tuhan, rasa percaya diri yang kuat, pikiran positif, proyeksi yang kuat yang dihubungkan dengan perasaan, dan latihan yang serius. Ia berhasil menjadi petinju kelas dunia." Ketika ditanya, "Mengapa Anda berkata seperti itu?" Dia pun menjawab, "Selain latihan fisik yang aku lakukan setiap hari, aku juga melakukan latihan berpikir positif yang aku percaya menjadi faktor penentu keberhasilanku. Di antara faktor penunjang keberhasilan itu adalah rasa percaya diri dan proyeksi yang aku hubungkan dengan perasaanku. Latihan berpikir positif yang aku lakukan didasarkan atas itu semua." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersikap optimislah terhadap kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkannya." Kalimat ini mengandung proyeksi dan gravitasi. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwa jika seseorang menginginkan kebaikan, maka ia harus memproyeksikannya. Kepercayaan adalah termostat yang mengatur seseorang mencapai keberhasilan di dalam hidupnya. Sekian dulu video untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.